Saya juga pernah ingat waktu sowan sebelumnya ke jenengan, jenengan bilang kalau dalam Islam itu nih tidak ada yang namanya emansipasi wanita. Itu gimana sih nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Mbak? Ada tamu. Siapa? Mbak Nia. Nia host. Oh iya, sudah sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nia. Assalamualaikum. Ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning sehat. Alhamdulillah. Dari Mohon doanya. Aduh, bawa oleh-oleh barang. Tuh, Kahi duduk Nia. Kan izin gini. Kok tumben? Iya, tadi diantar suami kan, terus suami berangkat kerja. Oh, ketimbang nganggur di rumah ya, enak di sini. Ini tuh emang mau ke jenengan, itu nasihat-nasihat gitu. Ini kecil mana, Neng? Itu main. Oh, Ya, kalau sekarang ini ya persiapan apa sholat kegiatan ya, walaupun anak kiai jangan terlalu dimanja. Anak kiai harus ikut kegiatan pondok gitu nih ya. Masya Allah, nasihat-nasihat seperti ini yang Nia butuhkan aslinya nih. Iya, jadi anak kiai itu nggak boleh dimanja, harus tetap ikut kegiatan pondok, apalagi kita. Gitu. Neng, Nia tuh mau curhat. Apa nih ya? Nia kan manten baru ya. Iya. Terus kayak akhir-akhir ini kan dia udah masuk beberapa bulan gitu kan. Dari sebelum nikah terus tiba-tiba jadi istri orang itu kayaknya masa-masa transisi itu sulit gitu loh, Ning. Terus Nia tuh butuh wejangan dan nasihat dari jenengan gitu biar menjadi makmum yang benar gitu loh, Ning. Iya, jadi memang ya kita ini kadang serba sulit jadi istri. Maunya diikuti suami, tapi kadang kita yang harus ngikutin suami gitu kan. Bagaimana kita ngadepin suami agar supaya kita ini jadi makmum yang benar, pengikut yang benar gitu kan. Biar apalagi ikut iman gitu nih. Apalagi sekarang ini kan orang itu yang baru menikah itu dulunya dia lagi enjoy, seneng-seneng. Nah sekarang kok ngikut orang gitu kan, dengan segala lingkungan yang berbeda, dengan segala masalah yang dihadapi. Iya sih. Duh, luar biasa ini perjuangannya. Ya memang harus banyak bekal yang harus dikuasai oleh pengantin-pengantin baru, atau mungkin walaupun tidak pengantin baru ya mereka yang menjalankan rumah tangga. Kadang kalau pengantin baru itu masih hangat-hangatnya. Apa-apa itu Nia, kalau hangat itu lezat Nia. Apa-apa itu kalau hangat itu nikmat Nia. Kalau keburu dingin beda lagi. Nah ini kalau sudah dingin ini penerapannya ya harus saling menerima. Kalau sudah apa-apa dingin ya diterima aja, akhirnya ya enak juga gitu. Makanya di sini ini yang harus kita tekankan, karena kita ini sesama perempuan, bagaimana sih kita ini mengusahakan diri agar menjadi makmum yang tepat gitu, makmum yang benar gitu. Tapi nih kalau Nia melihat tuh, dan saya merasakan sendiri, the real life is after marriage gitu, kehidupan yang sesungguhnya itu setelah menikah. Karena kalau misalnya setelah menikah itu kita tuh kalau sedih ya benar-benar sedih, kalau bahagia ya benar-benar bahagia. Tapi kalau sebelum nikah itu ya paling sedihnya gara-gara apa sih gitu. Kalau misalnya sebelum nikah itu paling ya bahagianya kayak gimana. Pokoknya setelah nikah itu bahagianya bahagia banget. Kalau udah sedih-sedih banget. Makanya nih ya, kalau kita ini jadi istri itu kita harus tahu posisi. Seperti apa itu nih? Posisi. Jadi kalau perempuan itu tahu dia posisinya seperti apa. Kadang perempuan itu dia menjadi istri, tapi dia juga posisinya ingin diikuti gitu loh. Oke, maksudnya ingin mendominasi. Ingin diikuti perintahnya, ingin mendominasi. Suami juga begitu. Kadang
dia jadi suami inginnya semuanya didominasi, dalam artian keputusan ya dia sendiri, dia melakukannya ya seenaknya dia sendiri tanpa memikirkan oh saya ini sekarang ada makmum. Oh begitu juga istri, ketika istri itu tahu posisinya sebagai makmum, dia pasti akan ngikut, namanya aja makmum kamu. Kalau imam rokok berarti kan dia ikut rokok dong. Nggak peduli bacaan Al-Fatihahnya udah selesai. Iya, gitu, Taneng. iya, pokoknya dia rokok ya kita ikut rokok. Makanya istri, kewajiban istri yang pertama itu ya taat. Taat. Kamu tanya deh ke semua laki-laki zaman now, kamu inginnya istri yang seperti apa? Mereka pasti bilangnya nurut. Nurut itu nomor satu, gak bisa ditawar-tawar dengan apapun itu. Maksudnya nurut biar bisa diatur gitu, Taneng. Tapi kan kita kadang juga punya ide sendiri, punya gagasan yang kita juga ingin didengarkan. Iya, jadi memang bukan sebatas gagasan ide seperti itu ya. Mungkin kalau itu bisa dimusyawarahkan dengan suami, Mas, saya seperti ini, bagaimana menurut? Jadi kalau bahasa rumah tangganya kita sudah nggak bisa untuk memaksakan keinginan, karena di kita ini dua orang yang dijadikan satu, yang harus saling menerima, begitu. Jadi intinya bahasanya bukan ini saya Mas, saya mau ini, anu dong, usahakan bisa lah, nggak bisa seperti itu. Mas, saya punya planning nih. Saya punya nanti kalau ulang tahun anak kita yang pertama, bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana menurut Mas? Bagaimana? Jadi harus ada saling memberi wacana, dan itu keputusan itu ya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama. Kalau kesempatannya sendiri berarti itu ingin didominasi tadi. Iya. Jadi memang begini nih ya. Kalau didominasi dalam rumah tangga, apalagi rumah tangga Islam, memang didominasi oleh suami. Dominasi rumah tangga di dalam Islam itu semuanya milik suami. Iya, bukan menindas perempuan, tidak. Tapi memang hakikatnya dalam rumah tangga itu yang harus ditaati suami. Saya juga pernah ingat waktu sowan sebelumnya ke jenengan, jenengan bilang kalau dalam Islam itu tidak ada yang namanya emansipasi wanita. Itu gimana sih, Neng? Aku pikiran sampai rumah. Bukan tidak ada emansipasi wanita. Tidak ada sebenarnya dalam Islam itu wanita itu sudah dimuliakan. Ada porsi-porsi di mana wanita itu dimuliakan. Seperti bagaimana seorang ibu, kita bersikap kepada seorang ibu, bagaimana sebagai anak memuliakan mereka, seorang ibu menghormati, lalu juga bagaimana suami mendidik istrinya, bertanggung jawab, menafkahi, memberikan kebahagiaan zahir batin. Itu termasuk kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada makanya perempuan. Dari situ ada yang namanya hak-hak istri gitu. Jadi kalau kita mendapatkan kewajiban dari suami, maka hak kita harus kita berikan. Gitu, jangan sampai kita itu menuntut hak orang tapi kita nggak memberikan hak kita, apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Jangan sampai kita menuntut, ayo kamu yang baik sama aku, kamu menuntut orang baik, menuntut orang berbuat baik terus sama dirinya, tapi dirinya lupa dengan hak-haknya seperti apa. Makanya ada ulama kita yang mengatakan bahwa hubungan yang paling langgeng dalam kehidupan kita ini kalau kita memegang satu, apa nih? Isqatul hukuk, memutus hak-hak masing-masing. Jadi intinya nih, kalau misalkan istri sama suami, misalkan suami datang dari kerja capek, maunya istri dipeluk, dicium, ya kan? Maunya. Aku kangen banget gitu sama kamu gitu. Iya. Aku selama di pekerjaan mikirin kamu terus, maunya sebagai istri diperlakukan kayak gitu. Dengan kalimat-kalimat lebaynya begitu ya. Karena kan wanita itu memang sukanya dimanja-manja, sukanya dibegitu-begituin. Tapi memang karena suami capek, oh iyalah mungkin dia capek.
Jadi nggak menuntut suami tuh harus selalu bermanja-manja ria, atau mungkin harus selalu memberikan apa yang dia inginkan. Tidak menuntut itu. Jadi bagaimana saya, oh ya adalah mungkin suami saya lagi capek. Malah justru kita bikinkan kopi, itu nggak sih? Ya, jadi tidak harus menuntut orang itu berbuat baik sama kita. Tapi yang penting saya yang harus berbuat baik sama orang, sama suami. Itulah yang akan melanggengkan rumah tangga kita. Gitu. Jadi memang yang pertama hak istri ketika suami sudah melakukan kewajiban bertanggung jawab, ya rumah sudah anteng enak, ya walaupun ngontrak-ngontrak, ngekos, tapi kan kita sudah tidak kehujanan, tidak, ya ini kita berbicara standar loh ya, standar menengah. Mungkin suami kita ya orangnya sederhana, ya alhamdulillah kita sudah ada rumah, kita sudah terpenuhi secara dohiri, ya alhamdulillah. Nah sekarang hak kita apa? Hak kita sebagai istri, memang istri itu harus taat. Apapun kondisinya. Tidak bisa istri dijadikan sebagai ketua. Atau mungkin sebagai tombak dia memberi keputusan. Tidak. Ini bukan buat Nia aja ya, tapi berlaku buat semuanya ya kan Mbak? Mbak juga. Iya berlaku ini untuk semua pendengar-pendengar gitu jangan kan. judge aku guys. Iya kerudungnya kurang kesinian. Nah gitu memang. Kalau seandainya kita yang pertama itu patuh, memang sebagai itu makmum harus patuh. Iya, memang itu yang dibutuhkan oleh seorang laki-laki, suami gitu. Seperti Fir'aun saja, laki-laki yang seperti Fir'aun nih, yang keganasannya dikenal oleh seluruh alam jagat raya, Sayyidah Asia saja masih taat, tunduk patuh. Jadi memang Sayyidah Asia saja loh ya, suaminya yang seganas Fir'aun yang keganasannya dikenal oleh alam jagat raya ini masih aja ditaati sama Sayyidah Asia dengan segala tetek bengek kesusahannya itu luar biasa. Bagaimana di lain sisi dia harus mentaati suami, di lain sisi juga dia harus menjaga keimanannya, karena pada waktu itu Fir'aun juga ingin disembah. Tapi susah dalam artian ya, ya itulah istri yang luar biasa gitu. Istri yang memang benar itu dia harus mentaati suami bagaimana keadaannya. Dalam artian mentaati la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk-makhluk siapapun walaupun itu suami kalau dia memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tidak boleh. Yang itu loh, pijetkan itu tetangga, enggak boleh lo ya, jangan lo ya. Yang itu lo ada genteng bocor lo, kalau seandainya suami sakit nggak masalah. Tapi kalau seandainya suami bisa, masuk perempuan mau naik-naik ke atas ya. Tapi kalau bisa terjaga dari segala pandangan, aurat atau segalanya ya nggak masalah juga. Cuman kan kita lihat bagaimana perintahnya seperti apa. Lo tak usah kudungan, gak usah kudungan, wes langsung ambil. Ya tetap kamu harus cari kerudung, tetap. Nah gitu. Itu yang pertama mungkin ya taat ya. Yang kedua harus izin nih ya. Kemanapun ya. Walaupun itu ke rumah orang tua kita. Mau mudik. Gitu. Walaupun Nia itu nggak pakai mudik ya, tinggal jalan kaki nih ya. Tetap harus izin Nia. Termasuk Nia kalau ngemsi atau Nia kerja, berarti semuanya harus dengan izin suami. Dan yang nggak perlu izin itu sebenarnya itu ya ketika kegiatan harian kayak sekolah itu nggak patut nggak perlu kita izin, tuh nggak perlu gitu. Karena ulima biridho ya, kita sudah tahu kalau istri kita, suami kita ridho. Ya terus berikutnya ketika istri itu, nah ini terus ya terus lagi nih ya, istri itu yang benar sebagai makmum yang benar itu tentunya melayani suami. Mungkin suami itu menikah ya karena nafsunya. Kita menikah karena ingin dibiayai biologisnya. Mungkin kita inginnya perhiasan, maksudnya dalam artian perhiasan-perhiasan dengan pernak-perniknya lah perempuan seperti itu. Memang kalau laki-laki itu ya kita harus mencukupi secara batinnya, nafsunya. Berarti di sini berbicara tentang kebutuhan seksual. Iya. Jadi istimta, bersenang-senang dengan suami itu harusnya. Kan kadang itu kalau sudah lihat anak sakit, terus masakan belum mateng, bahan-bahan di rumah nggak ada, mau istimta sama suami itu nggak bisa. Nah, itu harus
kita bagaimana bisa memposisikan masalah ini lain, masalah bersenang-senang juga lain. Tahu nggak itu cerita sahabat Rasulullah yang ketika suaminya datang, lalu ada makanan apa, ternyata di belakang anaknya sudah wafat. Tidak langsung dikabari, "Yang, anak kita wafat, Yang." Nggak begitu. Datang kerja suami, tapi dia langsung ladeni untuk bersenang dulu. Bersenang-senang, dikasih makan. Begitulah memang kalau kita melihat cerita-cerita daripada wanita-wanita terpilih sebelum-sebelumnya itu, kita akan termotivasi menjadi baik. Kalau kita udah panik duluan ya? Nah, kalau kita panik duluan, panik duluan ini bahkan sebelum nyampe udah dikabari. Iya. Jadi beginilah, kalau kita ini ingin menjadi makmum yang benar, paling tidak ya ketika sudah taat, ketika sudah minta izin, memberikan yang terbaik, tidak nusyuz. Ya, dalam artian tidak nusyuz itu dikit-dikit pulang ke rumah orang tua, ada masalah, pulang ke rumah orang tua, ada ini, pulang ke rumah orang tua. Jangan begitu, itu nusyuz namanya. Jadi ketika kita sudah taat, kita sudah izin, lah kita penuhi kebutuhan biologis suami. Ya, kita ini sebenarnya bisa kuat menjadi makmum yang benar itu apabila kita juga mengiringi hak-hak kita dengan membaca cerita-cerita dari para ummahatul mukminin, sahabat-sahabat Nabi yang patut kita contoh. Sehingga itu menjadi teladan gitu ya? Iya, menjadi penguat dan teladan. Penguat itu luar biasa nih ya. Ketika kita mendengarkan ceramah, ketika kita membaca suatu hikayah dari wanita-wanita pilihan, itu akan menjadi penguat. Yang tadinya mau kayak gitu mau ditaatin, kayak gitu mau diikuti, kayak gitu mau dimintain izin, dia sendiri nggak izin sama aku. Tapi kalau kita sudah melihat dan mendengar motivasi hikayah cerita dari wanita-wanita terpilih, ummahatul mukminin, itu luar biasa. Makanya disinilah kita ini kalau sudah jadi makmum, jangan nanggung-nanggung. Posisi makmum harus kita fahami. Posisi makmum seperti apapun imam bergerak, seperti itulah kita ikuti selama mereka tidak bermaksiat, memerintahkan kita bermaksiat kepada Allah. Oke, Neng, sebelumnya pamit nih ya juga mau. Oh gitu, iya. Biar Ini mau katanya, ada kegiatan-kegiatan, iya. Biar nggak mengganggu aktivitas jenengan. Iya, kita nanti sama-sama nih ya, kita nanti akan sharing-sharing lagi. Iya, ini sebelum pamit nih mau tanya nih, kan kita juga sama-sama menginginkan surga ya. Iya. Itu banyak yang bilang sama Nia kalau misalnya taat sama suami aja itu udah surga, surga buat kamu. Nah itu taat seperti apa sih, Ning? Taat seperti semuanya nih ya, semuanya nih ya. Taat dalam segala hal kebaikan, taat dalam segala hal yang membuat kita, walaupun itu kita sakit, walaupun itu bertentangan dengan kita, misalkan nih, ya misalkan sekarang ini hari raya, saya mau mudik sekarang, itu kan baik toh, semuanya baik, kita silaturahim baik. Tapi kalau sudah suami tidak memperbolehkan, jangan sekarang, nanti aja hari raya ke-7. Ya walaupun hati, aduh kok nggak langsung ya, ya tetap harus. Iya, jadi taat seperti apapun itu yang baik, yang mendukung kita untuk lebih dekat kepada Allah, dan itu tidak bermaksiat, kita ikuti. Minta doanya ya nih, semoga Nia Iya, pernikahannya selalu bukan hanya Nia sebenarnya, aku juga. Kita itu saling menyemangati agar supaya kita jadi makmum yang benar. Kadang jadi makmum ini sudah berapa tahun nih? Makmum aku berapa ya? Aduh, hampir 13 tahun nih. 13 tahun ya, baru 6 bulan. Ini perjuangan luar biasa ini. Jadi memang harus kita, kamu manten anyar, saya manten laju. Manten lama, kamu manten anyar, saya manten lama ya. Harus benar-benar saling menguatkan lah satu sama lain. Kalau Nia kan baru berlayar, kalau saya kan sudah beberapa tahun, mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi penguat bagi Nia juga bagi saya kan begitu. Amin. Dan kalau Nia melihat ke belakang, semakin Nia menerima itu kayak semakin adem gitu loh, Neng, semakin bahagia. Makanya harus dibarengi dengan beberapa hal tadi, yaitu mendengarkan cerita-cerita, juga membaca cerita-cerita ulama-ulama atau sahabat-sahabat. Itu insya Allah akan menguatkan kita lebih taat. Terus satu lagi nih,
syukur dan meyakini bahwa takdir terbaik adalah takdir yang kita jalani saat ini, gitu nggak sih? Sip. Ini ya pamit dulu. Sip. Makasih banyak. Sama-sama nih ya, Insya Allah. Oke, Ya. makasih banyak ya Ning ya, Sama-sama. sehat-sehat. Amin. Saya pamit. Amin. Iya, sama-sama nih ya.